Oke, kali ini Oke Made kedatangan bintang tamu yang istimewa dan agak beda dari yang lainnya. Kalau selama ini orang bikin musisi, penyanyi, lagu pop Bali, dan ini salah satu orang di balik layar. Dan mungkin penyanyi Bali, mohon maaf, bukan semua ya. Penyanyi Bali sebagian besar mungkin belum kenal. Kalaupun dibilang videografer, penyanyi Bali siapa sih yang pernah digarap? Nah, kecuali barangkali ada Kiss, ada Nano Biru pernah? Ada. Nah, ini dah dia. Erik, saya cuma taunya Erik, tapi nggak tahu nama lengkap dari dulu Erik, dan orang taunya Erik EST. Banyak yang salah nyangka ya, EST itu dikira nama, padahal itu kan nama labelnya. Labelnya. Nah, boleh dikenalkan? Saya manggilnya Abang aja, karena kebetulan dari berdarah Batak. Bang Erik, boleh dikenalkan nggak nama lengkapnya siapa Bang? Di dulu orang kan masih banyak bingung, Erik gitu aja, Erik banyak itu. Makasih Pak. Ya. Ini sebuah penghormatan nama saya diundang ke sini. Kalau nama lengkap saya itu sebenarnya Hisar Frederick Ebert Sabungan Tambunan. Jadi EST itu Ebert Sabungan Tambunan. Nah, cuma dari kecil itu udah dipanggil Erik S. Biar lebih singkat aja gitu. Ya. Dari Erik, dari Fredericknya gitu ya. Dari Fredericknya ya. Nah, kita awali dari awal dulu, Bang Erik. Kenapa bisa terdampar ke Bali gitu awalnya? Dan ini saya kalau boleh bilang mungkin di Bali banyak pendatang, termasuk dari Sumatera Utara juga. Tapi Erik ini termasuk cukup lama dan betah di Bali. Bahkan dengar-dengar juga katanya akan menyunting orang dari Bali. Kapan datang ke Bali dan kenapa akhirnya oke, saya stay di Bali? Terdampar di Bali gitu. Iya. Jadi setelah tahun 98, demo kerusuhan Jakarta dan Soeharto turun waktu itu. Tahun 99, saya kan tahun 98 itu ikut UMPTN. Nah, tahun 99 itu saya ikut lagi UMPTN. Saya ikut lagi UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri waktu itu ya, namanya UMPTN. Nah, yang saya pilih waktu itu arsitek, teknik fisika, seni rupa. Nah, setelah pengumuman tuh saya masuk di seni rupa dan di Bali gitu. Dapatnya di Bali. Dapatnya di Bali. Di UNUD masih ya waktu dapatnya? UNUD. Berarti jadi, masih PSSRD waktu itu ya? Program seni rupa dan desain. Waktu itu. Jadi masuklah saya di Bali tahun 99 waktu itu. Ya di situ awal mulanya. Sampai sekarang. Sampai di Bali gitu. Ya. Nah, itu kan PSRD dulu kan image-nya orang seni rupa. Seni rupa dan segala macam. Tiba-tiba tapi orang lebih tahunya Erik itu film. Nah, jadi saya berusaha bagaimana caranya hidup di Bali. Nah, akhirnya saya bekerja jadi fotografer waktu itu, Pak tahu lah. Jadi saya wartawan foto lepasan waktu itu kan. Tahun 99, terus desain juga untuk banyak yang mesan gitu ya. Sampai ke tahun 2000 itu saya punya kakak kelas namanya Aris. Dia di interior, dia bilang, "Lu bisa bikin film nggak?" gitu. Karena kamu kan fotografer. Disitulah saya mulai belajar. Memulai untuk bikin film saat itu. Itu kemudian berawal dari nyambung soal film tadi gitu, mulai dapat order bikin film, akhirnya keterusan gitu ya. Akhirnya keterusan Pak, karena waktu saya pertama sekali bikin film itu kan ternyata rumit. Karena kan kita banyak ngatur orang di sana, terus bikin cerita apa segala macam. Cuma saya ketagihan karena setiap kita bikin film itu kita pasti ketemu dengan orang yang berbeda dan ada cerita yang berbeda. Jadi nggak sama. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang itu ya saya masih tetap ketagihan tuh bikin film. Dan konsisten di bidang itu. Konsisten gitu, sampai sekarang. Tapi awalnya kan kalau lebih banyak belum waktu itu juga belum zamannya video klip ya, belum musik. Belum. Itu berarti lebih banyak ngambilnya jobnya itu di bidang apa, Rik? Atau artinya ya eksperimen aja bikin film-film itu? Waktu itu kan ada festival aja. Kalau video klip kan Pak Adrian yang mulai duluan kan. Waktu itu kan Pak Adrian megang Pandawa kan. Ya. Nah, karena saya nggak punya tempat editing, masih pakai punya Bang Aya waktu itu kan kita di Seminyak ya? Di Seminyak. Pertama sekali sih bukan Pandawa, tapi 100 derajat Celcius. Ada, ya betul. Nah, habis itu baru Pandawa pada saat mereka latihan, Pak Ad bilang, bisa nggak bikin video klip Pandawa? Nah, dari sanalah
Ya, karena saya tahunya Erik karena ketika dia menang festival ya kalau nggak salah di Australia itu di mana? Australia. Di Melbourne ya. Di awal-awal tuh udah bikin gitu ya, ada tertarik pada film gitu ya. Nah, pada masa itu Rick, kebayang nggak? Karena kan kondisi jauh beda sekarang. Kalau orang udah jelas banget. Erik membayangkan waktu itu, oh ini bakal bisa jadi, kalau orang bilang nih payung jakan ini bisa nih jadi penghasilan gue. Gitu. Kebayang nggak waktu itu? Atau masih belum tahu juga apa mau dilakukan dengan film itu? Rick? Waktu itu di luar jangkauan dia Pak, karena nggak akan kebayang menjadi sumber kehidupan. Karena bikin film itu kan kita ngeluarin uang terus. Betul. Ngeluarin uang terus banyak lah. Jadi waktu itu dapat uang ya bikin, dapat uang bikin cuma untuk memuaskan passion aja gitu ya. Passion aja sebenarnya. Nggak kepikiran sama sekali. Tapi waktu itu saya percaya saya akan menjadi filmmaker suatu saatnya yang besar gitu menurut saya di pikiran saya gitu. Titik baliknya itu kapan, Rick? Artinya bahwa ketika akhirnya Erik menyatakan, ya ini anggapan saya tuh mulai terwujud gitu. Waktu saya bangkrut ke 6 kali. Kenapa? Waktu saya bangkrut yang ke-6 kali. Bangkrut ke 6 kali. Berarti dalam tanda kutip pernah bangkrut 6 kali. 6 kali. Itu bisa diceritakan gimana cerita dalam cerita bangkrut itu gimana? Bangkrut pertama itu karena partneran sama teman. Yang kedua partneran sama teman juga. Yang ketiga partneran sama teman juga. Yang keempat sama teman juga. Kelima sama teman. Yang keenam sama pacar. Oke. Itu paling menyakitkan. Karena di situ kita nggak bisa berdebat. Jadi ya bangkrut aja. Saat itu karena ada perasaan segala macam. Nah, itu tahun 2006 mau ke tahun 2007. Nah, disitulah saya mulai berpikir, oh EST Movie ini harus jauh lebih besar daripada yang kemarin-kemarin. Waktu itu yang saya ngantongin uang berapa ya? Kalau nggak salah cuma 500.000 aja. Waktu itu. Jadi semua habis tuh Pak. Barang dijual, transportasi dijual, dan saya harus ngekos. Nah, yang pertama sekali datangin kos saya itu ya si Jering. Sampai dia bilang, kamu sampai segininya gitu. Dan itu kalau dapat bukan tebak ya, itu artinya ketika Erik kan di awal-awal banyak menggarap video klipnya SID ya, seperti Aku Bukan Pahlawan dan segala macam, sampai sekarang pun masih mengeluarkan. Dalam tanda kutip, mengerjakan proyeknya SID itu menjadi jalan bagi Erik untuk lebih stabil lagi gitu nggak? Jadi SID ini sudah seperti keluarga. Jadi saya sama SID itu setiap mau bikin video klip itu kita sudah tahu akan mau mengerjakan apa, konsepnya seperti apa. Nah, jadi titik balik saya itu bukan hanya di SID, ada band-band lain juga ya. Dan pada masa itu sekitar 2006-2000 banyak juga ya, mulai dari KISS ada waktu itu, BKJT ada juga ya. Belum KISS, di Ubud and Band. Di Ubud ya, yang 2501 ya. Ya, BKJT, terus band-band luar sih. Nah, ini yang istimewanya Erik, saya bilang kalau yang saya bilang tadi, sedikit menangani lagu pop Bali, tetapi justru banyak juga menangani band musisi, penyanyi dari luar juga. Dari luar. Nah, itu jaringannya gimana, Rik? Membuka jaringan itu sehingga akhirnya orang, oh ya kalau ke Bali cari Erik aja. Ada beberapa yang dihubungin, ada beberapa yang memang karena konser di sini. Kayak misalnya kayak Total Chaos itu dibikin oleh Paras Paros waktu itu ya, yang dikomandanin oleh sama Rainbow. Betul. Nah, waktu itu, daripada mereka hanya konser aja, lebih bagus mereka sekalian bikin video klip. Akhirnya saya bikin. Terus mereka suka, akhirnya sampai 2 kali. Lanjutan. Ya, terus kayak Jonas Thomasen, dia itu kayak idolnya dari Norwegia. Ya dia karena nyari aja. Nyari, terus di Bali siapa sih sutradara yang bisa bikin video klip. Ketemu saya, terus kita ngobrol, kita bikin. Intinya banyak yang nyari karena dari proyek-proyek yang saya bikin sih Pak. Artinya penting juga sebenarnya ketika punya proyek itu didokumentasikan dan dipublikasikan di internet atau apa untuk portofolionya gitu, boleh dibilang bagi orang luar ya. Sangat penting sih. Tapi kalau menurut Erik sendiri,
tantangan terbesar jadi seorang videografer itu di mana, Rik? Bukan hanya videografer, saya kira direktur juga iya. Iya. Harus berani lapar sih. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berani tidak menjual diri. Perlu digarisbawahi, menjual diri itu gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau kamu mau menjadi filmmaker yang bagus itu, paling nggak kamu mempunyai konsep yang bagus, terus kamu mempertahankan karyamu, dan kamu tidak menjual dirimu sebagai lebih tepatnya bukan sebagai tukang aja. Kamu bikin ini dikerjakan, yang penting duit, bukan begitu ya? Bukan gitu ya, benar Pak. Jadi lebih, misalnya gini, Pak Ad punya band gitu ya. Pak Ad telepon saya, Rik, bikinin saya video klip. Kan saya juga harus memikirkan bahwa Pak Ad tuh punya band, memberikan saya uang nggak murah. Kalau saya bikin kan ini harus viral tuh. Betul. Kalau kita hanya bikin-bikin biasa-biasa aja kan, kayaknya gimana ya? Ada tanggung jawab karya itu ya. Nggak enak kalau band ini sakit hati. Dia bilang, wah Erik tuh bajingan, brengsek. Karyanya cuma segini. Segini gitu aja. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi apa yang saya bikin dengan klien-klien saya itu paling nggak dia punya masukan yang lebih besar daripada. Artinya ada hasil lah yang didapat dari video hasil, itu ya, bukan sekedar itu. Itu mungkin yang menyebabkan Erik juga artinya cenderung memilih klien gitu ya. Artinya nggak sembarangan. Artinya tiap kali orang datang pasti diterima, belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga, Pak. Banyak menolak. Nih Pak, bongkar rahasia saya banyak. Banyak menolak. Nah, nggak usah sebut nama gitu. Artinya yang Erik tolak tuh yang model gimana gitu. Karena kan barangkali orang, wah Erik nih keren. Besok kalau jangan, Pak Nyana pernah bikin video klip? Pernah. Siapa garap? Erik. Wah keren. Kerennya karena nama Erik gitu. Jadi kan nama Erik yang dijual. Ada orang yang mungkin seperti itu kan. Artinya hanya, yang biar pasang nama Erik aja. Nah yang Erik dalam artinya tolak bukan karena gimana. Apa yang menyebabkan Erik tidak menerima satu job itu, Rik? Karena apa? Yang pertama itu karena kita gagal konsep. Itu jadi waktu kita meeting segala macam, dia nggak pengen. Jadi saya tuh nggak dikasih ruang. Kebebasan untuk ide ya? Bukan kebebasan, saya nggak dikasih ruang. Jadi saya tuh hanya dijadikan tukang. Itu saya nggak mau. Aku mau begini ya, kamu bikin begini. Ya, saya nggak mau. Kan gue bayar lu katanya. Itu saya nggak mau, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa dia sudah besar gitu. Mentang-mentang kita putra daerah dari Bali, terus bilang, wah lu... Tuh. Terutama menghadapi yang klien dari luar, terutama dari ibu kota ya. Yes, Jakarta itu banyak saya tolak. Dari banyak manajer banyak saya tolak. Sampai sekarang kalau ketemu Jakarta dia bilang, susah banget bikin klip sama lu bang gitu. Ya karena dia ngomongnya jauh lebih tinggi daripada kita gitu. Erik terkenal memang pendirian itu ya. Artinya bahwa kalau Erik secara visi atau secara pendirian nggak cocok, nggak peduli band mau dari Amerika sekalipun, nggak mau gitu ya. Ngapain melakukan hal yang nggak kita suka, Pak? Akan jadi beban kan. Dan sebaliknya band yang tidak punya nama pun, tapi kalau Erik cocok, gratis pun oke. Gratis pun oke. Dulu kan ada beberapa penyanyi solo indie dari Bali sempat Erik. Saya lupa yang digarap apa itu yang di Uluwatu tuh, Rik. Yang ada sunsetnya, ada motor, saya lupa itu yang. Ada penyanyi. Bukan di Uluwatu, di Serangan. Di OP ya? Atau siapa itu? OP. Nah, Erik itu bikin karya tuh, ya kalau memang nggak niatnya dia, susah kan. Erik orang bilang gitu, memang benar ya, karena idealis gitu, Rik ya. Ya, saya sih lebih ingin Bali ini lebih terangkat, Pak. Jadi jangan berpikir kalau Bali itu orang putra daerah dia nggak bisa bikin jauh lebih bagus. Nah kita kan punya sekarang generasi muda kayak Windy dari Jibolwa Baker, ada Rafli James gitu kan, yang kayak Andi tadi bilang ada Sam gitu kan. Jadi kita jangan terjebak dengan ngomongan Jakarta, gua bayar lu, terus itu nggak bisa. Jadi dalam hal ini Erik sering istilahnya mematahkan kesombongan orang-orang Jakarta yang menganggap Bali murah itu gitu ya. Benar. Padahal sebenarnya banyak putra daerah itu yang jauh lebih bagus. Sekarang ini mau syuting ke Bali, Pak. Di sini banyak sekali keindahan alam yang kita nggak bisa perkirakan ya. Ada Bedugul, Kintamani, Kuta, banyak gitu.
Di Jakarta kita nggak bisa temukan itu. Tapi pernah nggak Erik artinya ngelihat fakta bahwa banyak orang Jakarta datang ke Bali, orang Bali sendiri cenderung dianggap jadi, ya istilahnya cuma jadi pekerja aja. Itu yang saya benci. Itu yang saya tolak. Jadi kadang-kadang, maaf nih, saya nggak usah nyebutin nama festivalnya. Saya pernah ribut dengan salah satu festival gitu ya, Bali apa gitu namanya. Karena orang lokal sini tuh jadikan tukang. Mereka juga bagus-bagus kok bikin film sebenarnya, Pak. Iya. Gitu. Karena ini cuma masalah daerah dan Jakarta aja, bukan soal potensinya gitu ya berarti kan? Ya sekarang aku berapa kali, aku banyak teman orang-orang Jakarta itu. Kalau aku lihat kehidupan dia juga nggak menarik kita juga. malah jauh lebih rendah sebenarnya. Tapi cenderung gini nggak, Rik? Kalau misalnya kita bicara soal budget atau harga, ya. Karena daerah cenderung dipandang murah aja. Sementara kalau di Jakarta mereka berani bayar lebih mahal. Ada kecenderungan gitu nggak, Rik? Oh iya. Karena dibawa ke daerah udah dibayar murah aja. Ya, karena ke daerah kadang-kadang mereka dianggap lebih murah. Cuma di Indonesia tuh saya paling mahal, Pak. Saya percaya kalau itu. Jadi putra Indonesia. Makanya kadang-kadang teman-teman direktur di Jakarta, Erik mahal banget nih. Ya lu kenapa mau bikin sama kita gitu. Erik juga banyak dapat klien dari luar. Ya. Bukan hanya video musik aja, termasuk portofolio untuk perusahaan dan segala macam juga banyak gitu ya. Ada beberapa. Kayak fashion ya. Boleh saya sebut nama? Boleh. Ya, kayak Thalys Element, terus Belkazan gitu itu perusahaan besar di Amerika sih. Iya. Ya. Nah, kalau kemudian ditanya lebih nyamannya, enaknya yang Erik rasakan itu, menggarap video musik atau menggarap video lain di luar musik? Nyamannya yang mana? Kan ada bikin profil company juga ada pastikan ya. Aduh. Sebenarnya semua ada lebih dan kurangnya. Kalau sama teman-teman band itu enaknya lebih ke kita lebih bebas mengungkapkan sesuatu ide. Dan kebetulan juga ada chemistry lebih mudah terjalin gitu ya. Kalau di iklan uangnya memang besar. Ya. Cuma ada hal yang harus kita patuhi. Gitu. Kalau di profile company 50-50 itu kita bisa lebih bebas, terus uangnya seperti itu. Nah, kan di musik, khusus di musiknya itu, di Bali ada, tadi saya bilang bahwa Erik juga banyak, ada menangani beberapa video klip penyanyi Bali, tapi kecenderungannya kan lebih banyak band indie. Ya. Kalau boleh tahu kenapa, Erik? Itu ada ini kita belak-belakan aja. Kenapa Erik cenderung, saya nggak bilang menjauhi ya, tapi Erik tidak begitu banyak mengambil video klip musik Bali. Kenapa? Pertimbangannya barangkali apa? Karena musik Bali lokal. Ya, maksud berbahasa Bali. Sebenarnya Pak, musik Bali lokal tuh banyak loh Pak, yang saya ambil. Ada Eka Jaya. Betul. Mani pilihan ya. Yanmus. Yanmus Tresno Uya Abu ya? Iya, saya pernah ngambil tuh. Betul. Itu di pemutaran terus. Saudaranya Pak Ad siapa? Yang mana? Ayu Saraswati. Ayu Saraswati. Pernah. Cuma waktu itu almarhum Pak Oka. Aneka Record. Empot-empotan bayar saya. Saya senang sekali sama dengan almarhum Pak Oka itu. Dia bilang, Erik mau ambil apa lagi setelah ini? Saya bilang mungkin saya bantuin teman-teman band-band indie lah. Ya. Sama nasional gitu. Nah, boleh ceritakan nggak, Rik, di baik band lagu pop Bali, penyanyi Bali, maupun band indie nasional, pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu, Rik, yang pernah Rik menangani band-band itu seperti apa mungkin? Ada yang masih berkesan, baik di lagu pop Bali maupun band indie. Kalau di pop Bali itu, saya berkesan sama Eka Jaya. Eka ini orangnya low profile ya, Eka Jaya ini. Saat itu kan, dia jauh lebih terkenal daripada saya, gitu. Karena lagi naik daun waktu itu. Gara-gara lagu semut-semute ya. Ya, dan
Eka ini orangnya senyum aja terus, low profile. Sama kayak Ayu Saraswati juga. Ya, apa ya yang saya lihat band lokal tuh dia sangat ramah untuk melakukan kerjasama. Gitu. Kalau band indie ini ada dua macam nih. Dua macam gimana? Satu, dia memang butuh kita untuk promo dia. Betul. Ya karena tadi ya ada sama-sama mutualisme ya. Jadi dapat nama Erik juga, wah keren ya, ini. Dia butuh. Dan kadang-kadang dia sangat menjilat kita gitu loh. Iya karena dia kan belum punya uang. Iya. Akhirnya iya bang itu kan gitu. Akhirnya kita bikin kan gitu. Jadi dulu orang terkenal, kalau bawa minuman ke tempatnya ST Movie, ke tempatnya Erik, semua masalah selesai. Gitu. Jadi kita akan ngomongin uang. Hanya sebotol minuman. Sebotol minuman. Nanti dia pasti bilang, ya udah gua bikinin gitu. Nah itu ada dua ya. Yang satu yang begitu. Jadi dia butuh support biar dia beng. Gitu. Yang kedua ini sebaliknya. Yeah. Gitu, yang mungkin udah punya uang pas segala macam dan dia bisa bayar kita berapapun. Nah kalau itu saya nggak mau tuh. Yeah. Tapi saya yang sering ketemu itu yang pertama gitu. Nah, kalau ada ini mau nggak mau saya harus tanyakan ini Erik. Erik cukup banyak menggarap video klip SID tadi. Banyak, sangat banyak. Ada pengalaman apa yang berkesan yang Erik nggak terlupakan ketika menangani SID yang menurut banyak orang dalam tanda kutip kadang-kadang cenderung susah diatur gitu, apalagi drama misalnya seperti Jering kan gitu orang mengatakan. SID itu udah kayak keluarga ya. Sebenarnya nggak semua sih susah diatur gitu. Cuma permasalahan paling berat itu pada saat saya bikin video klip tentang 3 kali. Karena Jering waktu itu di penjara kan. Di penjara dan kita harus menunggu waktu yang lama agar video klip itu bisa keluar. Nunggu Jering keluar dulu ya? Jering keluar. Nah, terus yang kedua kan, setiap personel ini kan beda-beda karakter, Pak Ad. Nah, jadi kita harus pahamin mereka seperti apa. Intinya anak-anak SID ini sebenarnya sangat enak ajak kerjasama dan mereka sangat low profile dan gampang. Kalau ada yang ngambul-ngambul dikit, ya itu biasa ya. Biasa. Itu paling bermasalah sama si Jering aja, cuma masalah frekuensinya beda gitu ya. Tapi dia aslinya sebenarnya orangnya sangat komitmen, itu aja sih. Tapi Erik juga banyak menangani saya kira band yang mungkin secara finansial jelas nggak mungkin. Artinya bahkan Erik lakukan itu secara sosial, seperti misalnya kayak Antrabes. Erik termasuk support untuk band anak-anak penjara. Pertimbangannya kenapa, Erik? Bahkan termasuk bersusah payah bikin video klip Indonesia ya, dengan mendatangkan begitu banyak penyanyi untuk mendukung karya Antrabes. Itu seperti gimana? Karena ini kan, saya pikir begini Pak, ini kan anak-anak warga binaan ya, yang di dalam penjara gitu. Kalau kita mintain uang lagi kan nggak mungkin. Maksudnya nggak tega lah kita, nggak masuk akal juga. Nah, saya pikir, saya punya kemampuan untuk membuat video klip atau membuat sesuatu untuk mereka gitu. Nah dari tahun 2016 itu saya sudah diangkat menjadi duta lapas, duta Antrabes lah, untuk membina mereka gitu. Aku pikir jadi saya ngumpulin uang dari video klip di luar yang saya bikin untuk memproduksi ini. Itu karena saya pikir ini tabungan kosmik saya. Ada Erik percaya juga bahwa dari apa yang Erik dapat ada sebagian yang juga dikembalikan gitu untuk kepentingan bersama gitu ya. Benar. Ini Antrabes ini nggak ada uang sama sekali. Malah Erik percaya nggak bahwa artinya karena itu Erik lakukan akhirnya, nah ini kan tahun ini mungkin rezeki besar Erik kan tiba-tiba misalnya dapat menangani karya besar. Saya sebut 2 di antara misalnya menangani video klipnya salah satu diva pop Indonesia, Vina Panduwinata, juga termasuk menangani video 50 tahun God Bless. Nah itu, apakah itu yang kayak Erik bilang tadi, sekarang kesempatan Erik untuk dapat bunga dari tabungan kosmik tadi, Erik? Astungkara mungkin ya Pak. Iya. Kalau Vina itu
saya ditelepon juga sama namanya Glenn Roti. Glenn Roti ini perusahaan Vina. Dia bilang, mau bikin video klip nggak? Video klip siapa gitu? Vina Panduwinata katanya. Oh, serius? Iya. Dan Erik nggak nyangka gitu ya? Nggak nyangka. Soalnya Vina pengennya lu gitu dah. Nah, God Bless sama juga, Pak. Itu bisa dapatnya itu gimana? Nggak tahu, saya ditelepon aja. Dan mereka sudah lihat karya saya, itu aja sih. Sesimpel gitu. Sesimpel itu. Dan saya datangin, kalau God Bless saya malah datangin rumahnya Jan Antono ke Cibubur waktu itu. Dengan santai Jan tuh ngerokok gini. Terus kapan kita bikin video klip? Itu aja. Tapi Erik sendiri ngerasa ada waktu itu, waduh ini Vina Panduwinata yang hubungi. Waduh ini God Bless ini yang hubungi. Ya. Ada perasaannya gimana, Erik? Di situ saya berpikir, oh berarti apa yang saya pikir untuk mengangkat putra daerah Bali ini? Kesempatan. Bukan. Ini momentumnya. Jadi. Gitu. Iya. Momentumnya untuk tadi ya. Dan gini Pak, sutradara di Jakarta itu semua membicarakan tentang saya. Kok bukan saya yang bikin? Ada yang pertanyaan begitu ya? Ada. Tapi saya nggak mau sebut namanya. Benar. Ada. Vina juga diomelin. Pas God Bless itu lebih besar lagi. Ada. Kenapa bukan ini yang bikin, ini yang bikin? Kok bukan gue ya? Gitu ya. Di situ kan saya ingin nunjukin bahwa putra daerah nggak sejelek yang dipikirkan. Gitu. Nah, di sini saya mau menunjukkan sama orang-orang sentral Jakarta itu bahwa banyak loh filmmaker di Bali, bukan di Bali, daerah. di daerah yang punya potensi yang bagus, gitu. Dan God Bless sampai sekarang happy banget. Jadi kalau saya ke Jakarta Pak, dia telepon, di mana gitu, ke rumah dong gitu. Nah begitu, jadi kayak keluarga sekarang. Nah, kalau pengalaman yang Erik dapat gitu ketika menangani dua tokoh besar itu, pengalaman berkesan apa yang paling mungkin tantangannya atau apanya, Erik? Kalau krunya ngomong sama saya, ini krunya, kamu sutradara kejam gitu. Jadi gini Pak. Berarti bener ya dari dulu dibilang kejam itu, bahkan biasa kan orang bayar, oh ini sutradara gue bayar, ini sutradara berani marah-marahin artis ya gitu. Jadi gini Pak, itu God Bless kan Doni Fata, Abdi, ada 5 gitu ya. Nah saya pakai itu 5 kamera biar nggak kalau satu kamera kan biar nggak ulang-ulang gitu. Cuma di situ memang direct saya dan segala macam itu terlihat kayak kejam gitu, biar hasilnya bagus. Paling nggak sekali 2 take itu aman gitu. Dan aku bilang sama God Bless, waktu saya bilang action, semua serius. Jangan main-main gitu. Oke, mereka bilang. Dan saya nggak bisa berkata-kata Pak, karena God Bless itu band besar. Waktu saya kecil tuh saya udah dengar lagunya dia. Idolanya juga ya. Kamu sih idola. Jadi waktu saya kecil tuh SD itu bapak saya sering sekali mutar lagu Syair Kehidupannya. Ahmad Albar. Ahmad Albar itu. Sampai setelah kejadian syuting itu, setelah syuting itu, kita kan antar Ahmad Albar ke Bandara yang. Ahmad Albar sampai ngomong gini dia sama saya. Selama saya bikin sesuatu, bikin film atau video klip, you are the best director yang memberikan kita pengarahan yang bagus. Gitu. Ya kan saya bangga dong. Ya Om, makasih Om. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya katanya. Dan ini yang Erik bilang tadi, mengangkat potensi daerah Bali, gitu, Bali gitu ya. Jadi saya waktu sorry tak potong Pak. Jadi waktu saya bilang sama Jakarta, belum tentu lu yang apalagi ini 50 tahunnya. God Bless. Jadi jangan sombong. Anak-anak daerah juga mampu kok bikin sesuatu yang besar gitu. Apa itu bisa dikatakan yang God Bless ini kalau dilihat dari prosesnya melibatkan banyak orang dan segala macam, salah satu karya termahal atau berbiaya besar yang pernah digarap oleh Erik? Atau ada yang lebih besar lagi? Dari sisi budget misalnya. Kok Pak tahu? Iya, karena kalau saya bayangkan memboyong orkestra ke bukit dengan gudang video dan segala macam, ya ini duitnya nggak main-main, pasti biayanya gitu. God Bless paling besar. Jadi God Bless itu dibiayain sama
BUMN ya salah satunya. Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan ya. Sama yang setuju Pak Hilmar. Hilman Farid. Ya, teman kita ya, Pak Mas Pai. Ya itu lumayan lah. Nah, ini mungkin satu pertanyaan lagi, Rik. Kalau Erik ngelihat potensi sekarang, tadi kita udah bilang bahwa Bali itu nggak kalah gitu, Rik. Nah, Erik ngelihat bagaimana pemunculan generasi muda sekarang yang apalagi dengan misalnya kemudahan gadget dan segala macam, mereka mulai tertarik menekuni video. Mulai dengan alat yang sederhana sampai segala macam. Erik ngelihat potensi generasi muda kita ke depannya seperti apa, Rik, di bidang perfilman? Kalau aku pikir lebih maju ya. Nah. Kalau zaman kita kan Pak Ad, kamera susah udah. Dulu berapa Pandawa masuk Bali TV? Sekali tayang. 150 ya? Satu paket, enggak, 250. Satu paket 2,5 juta. Tuh. Udah 10 kali tayang. 10 kali tayang. Berarti 210.000 kan? Ya, 10 kali tayang itu kalau kita misalnya drill tiap hari, hanya 10 hari. 10 hari. Belum tentu dapat hasil. Kalau mau hasil maksimal, tayang sebulan berturut-turut. Kadang-kadang dipotong juga. Betul, ya. Nggak full Nggak video. full, nggak 3,5 menit. Nah, sekarang udah punya YouTube, Instagram, apa aja punya gitu. Jadi, sekarang itu anak-anak muda itu, aku pikir lebih... tak ceritain nih, Pak. Itu Pandawa itu 2,5 juta 10 hari. SID itu bisa 20 juta loh. Ya, karena harus ngejar berapa kali tayang kan? Enggak, sekali tayang di Dahsyat misalnya. Atau ya, kalau di Jakarta ya? Di Dahsyat. Dan itu dipotong, dimasukin kredit title. Betul, ya. Nah, mahal banget gitu. Kecuali kalau bisa tembus MTV. Tapi kalau MTV saringannya berat juga waktu itu kan? Kalau MTV kan ke Singapura dulu. Iya, betul. Cuma sekarang ini lebih enak gitu loh. Fasilitas enak, jaringan bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sebuah konten yang bagus? Nah, nyambungnya itu konten yang bagus. Apa yang harus dimiliki oleh anak-anak muda yang kepingin film? Konsep. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang hanya ngikutin tren, ngikutin apa yang terjadi sekarang, lu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kamu punya konsep, karena gini, sebuah visual itu kalau kita nggak punya konsep, terus kita punya alat bagus, nggak akan jadi apa-apa. Jadi konsepnya memang harus kuat. Jadi jangan ngikutin di TikTok, jangan ngikutin Instagram. Bikin konsep yang sesuatu yang menarik gitu. Apalagi sekarang kita masuk YouTube, Instagram, TikTok itu free. Wah, dulu saya kalau bikin video klip, B-nya itu nanya, "Bang, masuk TV berapa?" Saya udah... Iya. Lebih besar biaya promosinya kalau gitu ya. Terus TV-nya tuh kayak menekan kita lagi. Iya. Dan ditaruhnya bukan di jam prime time lagi. Taruhnya di jam yang nggak banyak penonton. Nah, tahun 2007 atau 2006 tuh saya sempat ribut dengan banyak televisi yang ada di Indonesia. Saya bilang televisi ini akan jadi sejarah doang karena YouTube akan lebih besar. Dan kenyataannya memang benar. Iya. Itu jadi aku pikir anak-anak zaman sekarang tuh jauh lebih enak berkarya. Jadi tinggal bagaimana memperkaya diri dan konsep kayak gitu ya. Benar. Dia tinggal post terus orang bisa komen. Kalau dulu kan enggak, Pak. Iya. Kalau Erik sendiri termasuk pelit nggak berbagi ilmu atau artinya oke, ada yang ingin belajar, Bang, boleh dong tandem atau misalnya aku mau belajar dong, boleh nggak ikut lihat-lihat proyeknya kayak gitu? Aku nggak pernah pelit, Pak, berbagi ilmu. Tanya nih kan, anak-anak aku selalu open. Selalu open. Cuma saya mau lanjutin yang tadi, Pak. Kayak kita bikin video klip Pandawa waktu itu. Pak masukin ke TV. Sementara Pak juga bekerja di televisi itu. Tak bayar kan? Jadi anak-anak zaman sekarang itu emang jauh lebih besar. Maksudnya peluangnya. Untuk tinggal bagaimana memanfaatkan itu gitu ya. Iya. Itu sebenarnya. Dan yang paling penting jangan, ya ini saya kembali akhirnya ke obrolan yang bilang tadi, harus siap lapar kalau mau jadi itu, jangan cengeng gitu ya. Jangan cengeng, harus siap lapar. Jadi tidak semua konten, ya cobalah berpikir jauh lebih di luar, maksudnya out of box ya. Karena membuat sebuah perusahaan yang besar itu kita memang harus lapar duluan. Kalau dari awal memang sudah ada keuntungan,
Itu kayaknya nggak balance gitu. Itu aja sih. Dan yang pasti sebetulnya kalau kita mau memanfaatkan segala kemudahan kemajuan zaman itu bisa kita jauh lebih berkembang. Yang penting dilakukan dengan tulus hati dan punya karakter gitu ya. Benar. Oke. Tapi boleh juga dong sekali-sekali ngikutin gayanya Erik yang galak dan tegas itu ya. Oh, itu harus, Pak. Harus. Kalau nggak, klien kita itu terlalu banyak ini, jadi kita jadi tukang gitu. Karena masalahnya prinsip gitu ya. Berarti Prinsip harus. jadilah kreator, bukan tukang gitu kan jadinya. Ya. Be a creator, do not follower. Ya, sip gitu dia. Oke, Erik, terima kasih banyak obrolannya. Kayaknya masih banyak nanti kita bisa bicarakan, tapi jangan kita habiskan sekarang. Biar nanti ada kesempatan ngundang Erik lagi. Oke, Pak. Siap. Terima kasih banyak dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat. Yes.